KLB ditolak, AHY tetap tidak aman, PT UN bisa anti klimaks. Penulis Jaya Surbakti. Ini ibarat pertandingan di Liga Sepak Bola, ada yang memuncaki klasemen sementara karena lawan tidak berhasil membuat 1 gol pun di kandangnya. Tapi, kontestasi belum berakhir tentunya, karena ada partai tandang di mana pemuncak klasemen akan dipaksa hadir di kandang lawan. Di sana bisa jadi menjadi partai hidup atau mati, kalau pemuncak klasemen bisa meraih kemenangan. Dia aman, tapi kalau dia kalah, ini menjadi akhir dari sebuah impian dan perjuangan yang panjang. Setelah di kandang Kemenkumham KLB Deli Serdang Partai Demokrat ditolak. Lalu bagaimana nanti kalau pertandingan uji coba ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN? Ini menarik untuk dinantikan, karena sebelum pertandingan seperti ini, strategi dan persiapan masing-masing kubu akan sangat menentukan hasil akhir. Bagi kubu AHY tentu sudah tidak banyak lagi yang dapat mereka lakukan. Karena mereka hadir sebagai penerima tantangan saja, mereka sudah siap dengan semua berkas dan argumentasi mereka. Terlepas dari itu semua murni hasil perjuangan atau hanya sendiri hasil pengubahan. Yang menjadi penting untuk berusaha keras adalah pihak KLB. Mereka tidak bisa santai saja dalam menghadapi ini. Karena kepercayaan publik atas usaha mereka sedang dipertaruhkan. Publik sedang membaca, kubu KLB hadir untuk memperbaiki bangunan Partai Demokrat yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita awal para pendiri partai. Apalagi sekarang kekuasaan benar-benar sudah dipegang oleh segelintir orang yang masuk dalam dinasti kekeluargaan. Usaha ini akan menjadi positif kalau kemudian mereka belajar dari alasan Kemenkumham yang menolak pengajuan hasil KLB mereka siang tadi. Menkumham Yasona Lawli sudah menjelaskan bahwa pengajuan hasil KLB Deli Serdang ditolak karena tidak memenuhi syarat hadirnya 2/3 DPD dan setengah dari DPC. Sementara syarat ini sudah cukup membatalkan. Terlepas dari adanya gugatan kubu KLB atas dugaan perubahan ADART partai oleh elit partai terdahulu dan adanya poin permintaan izin dari Ketua Dewan Pembina untuk menyelenggarakan KLB. Maka PR terbesar sekarang bagi kubu KLB adalah memastikan kembali syarat kehadiran DPD dan DPC itu bisa terpenuhi. Atau kalau mereka merasa apa yang mereka sudah usahakan terkait kehadiran sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya tinggal mengajukan gugatan ini ke PT UN. Pertempuran di PT UN malah menjadi lebih menarik, karena tidak akan ada pihak yang kemudian menarik-narik pemerintah atau pihak manapun untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. PT UN itu sudah masuk ke ranah hukum di atas pemerintahan, maka tidak ada akomodasi kepentingan tertentu yang diutamakan di sana. Selain keadilan yang sebenarnya, begitu juga dengan dampak akhirnya di PT UN. Maka kemungkinan besar apapun keputusannya dapat diterima oleh semua pihak, tanpa harus merasa terzolimi dan tercurangi lagi. Apalagi PT UN berbeda dengan Kemenkumham. Dalam hal ini karena Kemenkumham bisa dibilang berada pada satu area kerja dengan seorang Muldoko yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB. Jadi, sudah pas kandang. Pertempuran ini menampilkan PT UN saja. Tapi pertanyaannya, apakah bedanya di Kemenkumham dengan PT UN? Toh persyaratan kehadiran DPD dan DPC tidak bisa dipenuhi oleh kubu KLB? Nah, disinilah uniknya. Bisa kasus seperti ini masuk ke PT UN, kalau di Kemenkumham hanya ada 2 kemungkinan. Kalau kubu KLB ditolak, artinya kubu AHY masih sah, atau kalau kubu KLB diterima. Selanjutnya kubu AHY masih bisa melakukan gugatan. Tapi kalau di PT UN kemungkinannya bisa 3, antara kubu AHY yang menyatakan jawaban atau kubu KLB yang mengatakan jawaban sah atau kedua-duanya mengatakan tidak sah. Karena di sini akan disandingkan masing-masing ADART yang diperkarakan. Dugaan-dugaan perubahan pembukaan akte pendirian dan lain sebagainya. Maka ini yang dari awal selalu saya harap kubu AHY untuk rekonsiliasi saja dengan kubu KLB. Duduk semeja, membicarakan bagaimana menjaga partai ini dalam kepengurusan bersama.
Karena kalau sudah sampai PT UN, sudah jelas di sana akan dibahas semua lobang-lobang kecurangan, baik yang baru ataupun yang sudah hampir lama terpendam. Artinya pada tahap ini, yang menang akan menjadi arang, yang kalah menjadi abu. Sudah tidak ada manfaatnya lagi bagi Demokrat, terlebih-lebih mempertimbangkannya dengan momentum tahun 2024. Apalagi kalau dua-duanya menjadi ilegal. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan opini Anda di kolom komentar.